Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video klip ini dibuat dalam rangka uji coba pembuatan materi kuliah pemanfaatan sumber daya alam dan konservasinya, atau dinamakan mata kuliah pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam. Perkuliahan ini merupakan perkuliahan wajib di Departemen Teknik Kimia, dan kali ini akan diberikan studi kasus pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang diproses atau dimanfaatkan sebagai bahan bakar propelan atau bahan bakar roket, di mana dalam studi kasus kali ini sumber daya alam yang berupa selulosa dan gliserin atau yang merupakan senyawa kimia turunan dari minyak diolah menjadi bahan bakar roket. Kuliah ini sebagai yang pertama untuk perkuliahan PKSDA atau pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam dalam suasana pandemi COVID-19, di mana semua perkuliahan dilaksanakan dalam jaringan atau daring. Ini kuliah pertama dari PKSDA, yang mana rekaman dari bahan materi kuliah ini dibuat dalam edisi percobaan, jadi edisi coba-coba, di mana kualitasnya mungkin saja belum bagus, namun sebagai langkah pertama sudah dapat rasanya dinyatakan sebagai hal yang bagus, lompatan dari teknologi pendidikan. Pada proses pengolahan sumber daya alam menjadi bahan bakar roket ini dilakukan eksperimen laboratorium atas dana dari Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2009, di mana laporan lengkapnya telah disubmit ke KMNRT atau Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2009 tersebut, sehingga secara dokumen digital arsip tertulisnya dalam bentuk laporan penelitian dapat diperoleh di tempat resmi dari arsip laporan penelitian Kementerian Ristek. Mari kita lanjutkan bahwa pada bahan bakar ini gunakan beberapa bahan baku, dan akan dijelaskan bagaimana bahan bakunya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana uji dari bahan bakar roket ini yang dikenal dengan uji burning. Sebenarnya bisa dibuat dari berbagai macam bahan, salah satunya adalah bahan yang ada di alam Indonesia. Proses kerja roket itu mendorong ke depan dengan dorongan ke belakang dari gas yang ditimbulkan. Bahan bakar roket adalah dapat dibuat dari sumber energi yang dalam hal ini serat selulosa, diproses nitrasi dan nitroselulosa. Kemudian dengan bahan lain dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk roket yang disebut propelan. Misalnya serat dari sabut kelapa, serat dari sabut kelapa sawit, kemudian dari minyak jarak, juga dapat diperoleh dari turunan dari minyak, di mana diambil gliserinnya. Prosesnya dilakukan di dalam alat yang namanya esterifikasi untuk mengambil bahan gliserinnya. Kemudian gliserin dilakukan nitrasi menjadi nitrogliserin, di mana pada prosesnya menggunakan asam nitrat.
prosesnya full nabati, menggunakan material nabati, di mana produk-produknya yang berupa gliserin dan asam lemak bisa dipakai sebagai bahan bakar untuk roket. Gliserin begitu padat, kondisi prosesnya bisa digambarkan bahwa ada suatu kondisi proses yang memiliki produk konversi gliserin tinggi. Kondisi itulah yang memiliki optimal. Bahan bakar roket tadi dimasukkan di dalam suatu alat uji bahan bakar roket yang kemudian dinyalakan atau dibakar, diberikan nyala api sehingga reaksi terjadi sangat cepat, terjadi suatu proses perubahan bahan bakar menjadi gas, dan gas itulah yang kemudian mendorong material yang ada di dalam roket tersebut. Ini adalah laporan kemajuan proses penelitian propelan yang dilakukan pada tahun 2009 dari penelitian Kementerian Riset dan Teknologi yang diarahkan untuk bisa mengolah sumber daya alam Indonesia yang berupa beralam pokok maupun limbah. Proses dilakukan di Laboratorium Konservasi Energi dan Perlindungan Pencemaran Lingkungan KIPT di Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain adalah minyak nabati, serat nabati, senyawa kimia berupa kalium nitrat atau amonium nitrat. Proses dilakukan dalam fase 4 yang dicampurkan dalam peralatan tumbang porselin. Gambar ini adalah gambar serat nabati. Mana serat nabati juga bisa diproses dari bahan bakar propelan dengan berbagai bahan propelan tadi dicampurkan dalam bentuk bahan propelan double base maupun triple. Gambar ini menunjukkan para teknisi yang melakukan proses pembuatan propelan di Laboratorium KIPP Departemen Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada. Proses pengujian bahan bakar roket ini dimulai dengan dipantik api yang dimunculkan dari aliran listrik searah pembara yang berguncangan, kemudian muncullah proses oksidasi dari bahan bakar roket tadi. Faktanya yang diteliti tidak menunjukkan yang bagus. Api yang lambat proses burningnya, sehingga dapat dilihat dari ketinggian api lampu tinggi dan dorongannya tidak terlampau kuat. Proses seperti ini tidak dipakai untuk bahan bakar roket yang harus mendorong. Tidak dilanjutkan, muncullah komposisi dengan proses dorongannya menjadi lebih cepat, proses reaksi bakarannya bisa lebih cepat. Dengan mengoptimasi komposisi dari bahan bakar roket tadi dapatlah diperoleh komposisi yang memberikan reaksi sangat cepat, bahkan sampai menjadi sebuah ledakan. Jadi dari komposisi yang lambat proses hanya sampai kepada sangat cepat. Nah, pengaturan komposisi ini akan bisa menghasilkan komposisi yang memberikan reaksi proses oksidasi yang diinginkan secepat apa.
apakah akan menunjuk kepada explosion untuk bahan bakar peledak, atau sampai kepada dorong roket saja. Dalam gambar ini menunjukkan komposisi yang cukup dekat pada dorong roket. Propelan ini dihasilkan pada tahun 2009, di mana berhasil dilakukan eksperimen uji burningnya di laboratorium KEPP, Departemen Teknik Kimia, Universitas Gadjah Mada. Peneliti pada saat itu melakukan penelitian atas biaya dari Kementerian Ristek dan Teknologi, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Karena laporan ini bisa dibaca di dalam laporan resmi penelitian yang dilakukan dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kita lihat beberapa titik itu, beberapa hasil eksperimen propelan bahan bakar. Inilah hasil yang termasuk terbaik dalam eksperimen itu, di mana daya dorongnya dapat dilihat indikasinya dan lidah api yang keluar dari proses bakar roket ini. Tentunya prosesnya masih cepat, tapi sangat ini adalah rekaman eksperimen yang dorongan lidah apinya sampai kira-kira setinggi 2 meter dari bakaran, dengan tanpa menggunakan nozzle. Ya, kalau menggunakan nozzle maka dia dorong dari yang 2 meter itu jadi pakai mendorong dengan tempat dari roket. Tim riset mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi serta Universitas Gadjah Mada, juga Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, jurusan Teknik Kimia, dan Laboratorium KIPP, Energi dan Penyakit Kemarahan. Semua pihak yang telah membantu dannya proses penelitian propelan. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan bisa lanjutkan dengan rekaman-rekaman hasil penelitian lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.